Kita tidak pernah tahu bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu peristiwa yang tidak enak, atau peristiwa yang nyaman, atau peristiwa yang membahagiakan, atau peristiwa yang membuat kita kesal. Tapi ingat, hidup orang percaya tidak ada yang kebetulan. Hidup orang percaya setiap langkahnya diatur oleh Tuhan. Jadi kalau ketemu peristiwa yang tidak menyenangkan, jangan ngomel dulu. Jangan bersungut dulu. Walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Bagi sebagian orang itu adalah bencana. Tapi bagi orang percaya kita dihindarkan dari itu. Ataupun kalau kita mungkin bagian dari itu juga pasti seizin Tuhan. Jadi kita jangan melihat segala sesuatu menurut maunya kita, menurut apa yang kita pikirkan. Karena kadang-kadang Tuhan itu menjawab doa tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi Tuhan menjawab doa lebih dari apa yang kita minta dan kita pikirkan. Cuman caranya juga jangan diatur Tuhan. Nah, manusia itu sering berubah, ya kan? Gampang berubah. Contohnya lah, waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem pertama kali dia naik keledai. Orang-orang itu membuka jubahnya, bahkan menggelarnya supaya Tuhan naik ya di atas keledai itu, kemudian lewat di jubah-jubah yang mereka sebar, ya enggak? Lalu mereka melemparkan daun pohon palem dan berkata, diberkatilah, mubaraklah, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah yang datang membawa keselamatan. Tapi besok hari orang-orang yang sama yang menyambut Tuhan masuk Yerusalem, orang-orang itu pula yang berteriak, salibkan dia, bebaskan Barabas. Itu manusia. Dan saya berharap kita orang percaya tidak mudah berubah. Perkataan kita harus bisa dipegang. Perkataan kita harus selaras dengan tindakan kita. Karena teladan kita siapa? Tuhan Yesus. Jangan langsung bersungut-sungut, jangan langsung mengeluh, jangan langsung ngomel. Nah, kita harus peka mengenali mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Nah, untuk menjadi peka perlu kita benar-benar bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, kita biasa memanggil dia Bapa. Tapi masalahnya kita ini keluarga bangsawan, iya nggak? Benar nggak saudara? Kerajaan Allah itu bagian kita, benar nggak? Berarti kita anak-anak kerajaan. Kalau yang namanya anak kerajaan itu berarti keluarga bangsawan. Coba kalau pangeran, putri, raja mau ketemu bapaknya yang adalah raja yang bertahta di satu kerajaan, apa bisa sembarangan? Bisa nggak sembarangan? Nggak bisa. Bedanya cuman kalau kerajaan dunia mau ketemu bapaknya raja mesti pakai protokol dan sebagainya, susah ketemunya. Tapi kalau kita tidak susah menemui bapak kita selama kita mau. Tapi tetap ada apa? Tata krama. Jangan ngomel sama Tuhan. Ngancem kerajaan surga. Tuhan, aku udah berdoa ini 2 tahun Tuhan. Lihat itu, suamiku gak berubah-berubah. Lihat aja Tuhan, kalau sampai 3 tahun gak berubah juga, udah ya Tuhan, bye-bye.
Aku nggak mau ke gereja lagi. Berarti nggak bener itu. Kalau Tuhan itu katanya menjawab doa. Ada yang pernah ngancem gitu? Tuhan 2 bulan lagi Tuhan uang kontrakanku Tuhan. Masih nggak ada juga Tuhan. Kalau sampai aku nggak dapet ini uang kontrakan Tuhan. Ya jangan salahin aku kalau aku nggak hadir di gereja. Ya jangan gitu saudara. Ngancem kerajaan surga. Ngancem Bapak kita. Kita harus tahu Tuhan juga punya tatanan dalam bekerja. Tuhan juga punya waktu dalam bekerja. Tapi ingat saja bahwa apa yang Tuhan beri pada akhirnya pasti yang terbaik buat kita. Tuhan gak pernah kerja terburu-buru. Makanya hasilnya sempurna. Tuhan juga tidak pernah kerja setengah-setengah. Karena itu dia tidak pernah memberikan apa yang baik tapi yang terbaik. Masalahnya kalau kita tidak mengenal polanya Tuhan, kalau kita tidak mengenal cara kerjanya Tuhan, kalau kita tidak mengenal pribadinya Tuhan, kita nggak akan bisa tahu bahwa itu adalah jalan yang Tuhan beri. Makanya Yakobus pasal 1 ayat 1 kan berkata begini. Berbahagialah jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan satu loh saudara. Dibentuk itu gak enak saudara. Tuhan itu pernah perintahkan kepada Yeremia ya. Lihat itu tukang periuk. Belajar. Dia ngeliatin tukang periuk waktu ngebentuk ya. Tanah itu harus liat. Liat itu lentur. Nah kita itu harus melenturkan diri. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan pikiranmu sendiri. Jangan keraskan keinginanmu sendiri. Gak boleh. Harus lentur. Supaya Tuhan mudah membentuk. Lah tanah itu juga harus dibersihkan. Ada kerikil-kerikil yang nyangkut ya. Ada pecahan-pecahan batu bata mungkin yang nyangkut. Nah itu harus dibersihin. Dikorek-korek. Itu gak enak saudara. Kalau tanah itu bisa bicara, dia pasti teriak-teriak. Nah siapa di sini yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan sampai menjerit? Menghadapi masalah sampai rasanya terjepit. Lenturkan hatimu. Biar jadi tanah liat yang bisa dibentuk.